Oke, selamat ketemu lagi di pertemuan ketiga algoritma dan arsitektur metropoid atau MCP dengan mata kuliah adalah jaringan subtiruan. Jaringan MCP merupakan model pertama yang ditemukan. Kriteria MCP sebagai bentuk adalah fungsi aktivasi ada biner. Semua garis yang memproporsinya bobot positif ke arah sesuatu yang disebut dengan neuron memiliki kekuatan yang besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis memperlamah sinyal atau bobot negatif ke arah neuron tertentu. Nah, setiap neuron memiliki batas ambang atau disebut juga lain disebut dengan threshold yang sama. Apabila total inputan ke neuron tersebut melebihi dari threshold, maka neuron akan meneruskan sinyalnya. Nah, kalau kita lihat dari modelnya, neuron MCP yang pertama, di model neuron ada Y menerima sinyal dari X sampai dengan NM. Nah, N adalah buah penghubung antara X1, X2, dan X3 sampai ketemu dengan nilai XY-nya. Nah, merupakan garis penguat sinyal disebut dengan bobot positif. Sedangkan N penghubung dari X sampai dengan ke Y merupakan garis pelemah sinyal bobot negatif. Semua berhubungan dari X1, X2, dan X3 menunjukkan X memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari X1 dan M plus Y maka memiliki bobot yang sama. Namun jika ada neuron lain misalnya Y, maka bobot X1 ke Y boleh berbeda dengan bobot X2 ke Y. Nah, fungsi aktivasi di dalam neuron atau di dalam MCP adalah jika nilai thresholdnya lebih besar daripada netnya, maka akan dihasilkan nilai S1, atau sebaliknya, jika thresholdnya lebih kecil daripada nilai thresholdnya, maka nilai diberi adalah 0. Nah, setiap bobot tiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan tetapi dengan metode analitik. Nah, contoh kasus di MCP, fungsi dari logika N dengan dua masukan X1 dan X2 yang memiliki keluaran Y sama dengan 1 jika dan hanya jika keduanya masukkan bernilai 1. Nah, ini contoh tabel dari fungsi N. Buatlah model neuron MCP untuk menyatakan fungsi logika N berdasarkan tabel kebenaran. Nah, kalau kita lihat pencapaian pertama dia minta model, maka kita akan buat model N tanpa pada gambar di bawah ini. Bobot setiapnya adalah 1 dan fungsi aktivasi memiliki nilai dari threshold 2. Nah, untuk mensimulasikan atau perhitungan manual kita dapat melakukan contohnya adalah nilai X1, X2 adalah nilai digitalnya, ada nilai 1 dengan 1, 1 dengan 0, 0 dengan 1, atau 0 dengan 0. Lalu akan dilakukan perhitungan dengan net sigma X kali W. Nah, karena sini adalah X ada inputan, W ada bobot, maka dikalikan 1 kali 1 plus 1 kali 1. 1 pertama adalah nilainya, yang kedua adalah nilai dari X yang menghasilkan nilai 2. Nah, karena kita ada konversinya adalah 1 atau 0, maka dilihat jika dia lebih besar daripada nilai threshold dari 2, maka dapat dikategorikan ada nilai 1. Atau sebaliknya, jika nilainya 1 adalah indikator berapa? Ada nilai 0. Dan jika yang 1 berarti indikator ada 0. Jadi hasil dari kesimpulannya ada 1 0 0 0 1. Nah, tampak dari kalian di situ adalah dengan tabel N. Nah, berarti jaringan dapat dilihat dengan tepat prestasi fungsi N-nya. Besar nilai threshold dapat digantikan menjadi suatu bilangan bias dan nilai yang lain yang sama. Dengan menggunakan nilai bias, batas garis dari pemisah ditentukan dengan permanen. Dengan persamaan. Nah, apabila garis pemilih di antara persamaan X1 dan X plus X2 sama dengan 2, berarti X1W per X2 sama dengan min 1, atau kebalikan dari B ke W2 menghasilkan nilai 2. Ada banyak W1, W2 dan B memilih persamaan tersebut. Salah satunya adalah W1 sama dengan W2 adalah sama, atau B2 seperti penyelesaian pada contoh di atas. Nah, kalau selanjutnya kalian bisa melakukan pelatihan, contohnya membuat perhitungan yang tadi di bentuknya tabel, maka dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi logika OR. Lalu dihitung, lalu dilakukan konfirmasi. Jika sama berarti bisa diterima, jika tidak sama berarti masih ada perbaikan, atau istilahnya metode ini tidak cocok terhadap kasus yang kita dapatkan. Oke, sekian, terima kasih untuk pertemuan ketiga kali ini.
Sampai ketemu lagi di daring berikutnya. Terima kasih.